Selamat datang di channel Trading Info Beta Live. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 8.859. Setelah video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang baru selesai right issue dan hari ini naik sangat tinggi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ada rencana untuk melakukan buyback saham dan hari ini sahamnya terkoreksi. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk buy on weakness? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Harum yang hari ini terpantau masih kesulitan untuk naik di atas resisten 1100. Bisa kita lihat di grafik, pada hari Jumat Harum juga mencoba naik di atas 1100 secara candle yang belum terkonfirmasi break. Hari ini Harum terpantau turun 0,91% ke 1085. Jadi cara pergerakan 1100 masih berupa resisten kuat, tapi cara tren Harum masih oke, setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di sini untuk support terdekat untuk Harum saat ini ada di sekitar 1050 dan di bawah juga masih ada support EMA 50 hingga 1040. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Harum, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul Harum siapkan dana 335 miliar untuk buyback Harum. Jadi bisa kita lihat untuk rencana buybacknya dilakukan tanpa RUPS. Periode pelaksanaan buyback sekitar selama 3 bulan dari tanggal 2 Januari hingga 1 April tahun 2026. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Harum, walaupun hari ini turun, asing terpantau masuk. Di broker summary terpantau penurunan hari ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Harum karena saat ini masih sideways karena gagal break 1100, misalnya apabila mau coba pantau dari entry lebih oke coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 1050. Jadi apabila terpantau Harum terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, misalnya masih menarik untuk coba entry. Dengan target swing jangka pendek untuk saat ini terbit 1100 sama target hijau di 1150. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham Harum di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa jadikan garis EMA 50 untuk target stop atau hold satu sama Harum tidak turun di bawah harga 1000 kan, selama masih kuat di atas harga 1000 Harum masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Selanjutnya saya kembali update pergerakan dari saham PLF yang saat ini sudah melewati target di 320. Jadi cara pergerakan bisa kita lihat, sebelumnya kita sempat bahas saham PLF akhir minggu kemarin karena mencoba untuk beri garis EMA 150 kan, secara teknikal menarik apabila PLF berhasil beri garis EMA 150, tapi opening langsung berada di atas 300 walaupun sempat pada perdagangan hari ini menyentuh sekitar 290. Dan secara tren saat ini PLF sudah mulai lanjut uptrend dengan candle hari lumayan solid naik 20% ke 334. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham PNLF bisa kita lihat di sini asing terpantau hari ini juga masuk tapi jumlah tidak terlalu besar. Kenaikan tinggi hari ini juga jika kita perhatikan di sini ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena tidak ada akumulasi maupun distribusi, saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali terkoreksi sementara mengetes 320. Karena cara pergerakan 320 saat ini masih belum terkonfirmasi break sebagai resisten. Dan untuk PLF memang untuk minggu ini kami masukkan ke watchlist coba dipantau bareng teman-teman member kan cara pergerakan menarik karena ada akumulasi. Nanti coba kita akan bahas saham WIM juga yang secara pergerakan saat ini masih menarik. Jadi karena saat ini belum ada akumulasi, ada potensi terkoreksi sementara. Untuk teman-teman yang belum coba dapat di harga bawah, misalnya masih bisa coba wait and see. Jika terpantau PNLF terkoreksi ke 320 masih bisa bertahan, masih menarik coba entry. Jika lanjut turun pun, misalnya selama masih kuat di atas 300, PNLF masih oke, masih berpotensi lanjut uptrend. Jadi saat ini yang baru mau coba pantau dari entry wait and see di sekitar 320 atau 300. Lihat di harga mana PNLF bisa bertahan dari bawah. Sedangkan teman-teman sudah punya saham PNLF di harga bawah, misalnya saat ini bisa jadikan 300 itu taruh stop. Dan target kenaikan berikutnya saya lihat PNLF masih ada potensi untuk mengetes 350. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 380. Sekarang kita lihat saham WIM. Saham WIM bisa kita perhatikan hari Jumat ini melemah. Setelah sebelumnya sempat bergerak naik, tapi kami masukkan ke watchlist karena walaupun melemah, ternyata ada akumulasi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dan saat ini bisa kita lihat, WIM masih bisa bertahan dan naik di atas 1.600. Walaupun memang sempat turun ke harga 1.550. Dan cara tren juga sama WIM sebenarnya masih oke karena masih kuat di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk WIM pada kenaikan hari ini, asing yang sebelumnya keluar hari ini terpantau melakukan sedikit akumulasi, tapi kenaikan 4% lebih ini jika kita lihat sebenarnya ada sedikit distribusi.
Jadi untuk Sunwim apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa sobre hold. Tapi saat ini jika kita perhatikan ada satu resisten minor di sekitar 1700. Ini harus teman-teman perhatikan. Apabila minggu ini WIM mencoba naik di atas 1700 masih gagal break, plus tidak ada akumulasi lanjutan, secara pergerakan WIM masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1550 sampai garis EMA 50. Jadi pertimbangkan untuk saat ini jadikan 1700 untuk target take profit apabila masih gagal break. Atau hold sector sama WIM tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauhnya menurut saya tetap ada potensi menuju 1800. Sekarang kita coba lihat saham HMSP. HMSP jika kita perhatikan hari ini juga naik, tapi secara teknikal tidak seoke saham WIM. Karena garis EMA 50 untuk HMSP saat ini sudah berubah menjadi resisten di 760. Sedangkan untuk garis EMA 150 masih support di 710. Dan cara pergerakan HMSP saat ini masih sideways, beberapa kali jika kita perhatikan mencoba break 750 ini masih gagal. Jadi hari ini juga walaupun naik, candle-nya tidak begitu meyakinkan. Dan bisa kita perhatikan di broker saham itu HMSP. Ini menarik, asing hari ini masih masuk walaupun jumlah tidak besar. Pada minggu lalu jika kita lihat ini asing memang sempat keluar dengan jumlah yang besar. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan dalam beberapa minggu ini asing masih masuk akumulasi saham HMSP. Dan jika kita perhatikan di sini pada kenaikan hari ini untuk HMSP ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk HMSP apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry untuk saat ini misalnya lebih oke untuk entry apabila HMSP berhasil break garis EMA 50 atau minimal bisa naik di atas 750 dengan target swing yang terdekat di 780 sampai 800. Atau hold satu sama HMSP kuat di atas 750 dengan target lebih jauhnya lagi di 840 sampai 850. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.